Ya. Itu yang ngerekam gitu. Masa? Iya enggak? Emang? Tadi lo Emang bro, ayo. Ya. Sale kalau apa lah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Ibu Dekan, Kaprodi, dosen, dan tenaga kependidikan di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Pada hari ini, Senin 3 Maret 2025, kita akan mengawali perdana kegiatan Tadarus dan Tausiah selama bulan Ramadan 1446 Hijriah melalui media Zoom yang diselenggarakan oleh Direktorat Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja. Yang pertama kita akan mengawali kegiatan dengan Tadarus yang akan dipimpin oleh Ibu Anis Fariha MTHI. Kami himbau kepada Bapak Ibu untuk membuka mushaf atau Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah. Mohon maaf, kami himbau untuk bersiap karena Ibu Anis sudah bergabung dengan kita di ruangan. Kepada Ibu Anis Fariha MTHI kami persilakan. Ya. Terima kasih Mbak Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, selamat siang semuanya. Semoga tidak ngantuk. Nggih. Kita akan mengaji bersama, cuma dalam kali ini kita akan stressingnya pada pembinaan tajwid ya. Jadi pendalaman tajwid, sehingga kita mungkin nanti akan melihat pada screen saja dan kita akan belajar bersama-sama. Kita niatkan semuanya ikhlas karena Allah, kita belajar bersama. Yang sudah bisa, alhamdulillah kita bisa murojaah, dan
yang belum bisa sehingga kita bersamai untuk bermurojaah bersama di siang hari ini. Mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah dan dengan lafaz-lafaz yang ada di dalam screen nanti, ya ini memang kami ambilkan khusus dari potongan-potongan ayat di dalam Al-Quran, sehingga ini akan mempermudah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian di dalam memahami dan mengulang kembali apa yang perlu kita ulang dari lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Quran. Kali ini saya share screen dulu. Di pertemuan perdana ini, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita akan belajar tentang bacaan panjang dan pendek. Saya yakin semuanya sudah bisa ya, bacaan di dalam Al-Quran, hanya kita perlu untuk murojaah dalam disiplin untuk membaca secara baik dan benar. Secara garis besar, bacaan pendek dulu saya sampaikan. Cara baca di dalam bacaan pendek itu harus tegas, ya. Misalnya fa'ala, nah berarti fa'ala, tidak boleh diperpanjang. Fa'ala, nah itu kurang tepat. Jadi harus tegas. Nanti kita akan praktek bersama. Sedangkan di dalam bacaan panjang ini ada beberapa jenis. Kita akan tahu yang pertama ada jenis matobi'i yang kalau kita ketahui di dalam Al-Quran itu atau juga di dalam bacaan-bacaan Arabiah, ya, itu semacam bacaan yang panjang karena 3 huruf, ya. Ada huruf alif, huruf wawu, dan huruf ya. Nah, dibaca panjang karena ada fathah sebelum alif, ya. Kemudian ada kasroh yang diikuti oleh ya, sukun, dan kemudian ada dhamma yang diikuti oleh wawu sukun. Terus yang kedua, ada bacaan panjang yang di situ selain matobi'i, yang kalau kita lihat biasanya ada seperti tanda layar, seperti yang jenengan lihat di tampilan screen, ya. Nah, selanjutnya kita mungkin bisa praktek bersama-sama ya, karena waktunya memang singkat. Nah, di sini bisa dilihat, kita ambil yang sebelah kanan dulu ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, kita ta'awudz bersama-sama dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, di situ ada beberapa bacaan panjang. Yang panjangnya matobi'i, ya, karena kasroh diikuti oleh ya atau fathah diikuti oleh alif, dhamma diikuti oleh wawu. Nah, panjangnya tidak boleh lebih dari 2 harokat, ya. Jadi bismillah itu terlalu panjang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, khim itu boleh panjang karena di situ adalah mad arid lisukun, 6 harokat. Ya. Baik, karena tadi saya dengar ada beberapa yang bacaan basmalahnya terlalu panjang. Ya. Baik, kita awali lagi nggih dari ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fokus di kolom sebelah kanan, ke bawah nanti. Dari yang pertama,
Aro'aitalladzi yukadzibu biddin. Nah, mohon maaf nih. Jadi aro'aital. Kalau mohon maaf ini nanti kalau yang baca aro'aitalladzi yukadzibu bid. Nah, kan ritmenya terlalu panjang ya. Jadi harus tegas di dalam membacanya. Sekali lagi, aro'aitalladzi yukadzibu biddin. Baik, yang kedua, fadzalikal yad'ul yatim. Nah, dari sini perlu kami sampaikan, panjenengan saya yakin sudah bisa membedakan mana yang pendek dan mana yang panjang. Nah, untuk akhir surah ya, di Waqaf itu tadi ada biddin, yatim. Usahakan membacanya itu sampai jangan tergesa-gesa untuk beralih. Jadi selesaikan di nun dan selesaikan di mim. Sifat hurufnya ditampakkan. Ya, yatim. Nah, jadi sampai mingkem, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Baik, kita ulangi di baris yang kedua. Fadzalikal yad'ul yatim. Lanjut. Inil kafiruna illa fi ghurur. Rok tebal nggih. Jadi rur. Enggak boleh wurur. Nah, itu kurang tebal. Ghurur. Inil kafiruna illa fi ghurur. Lanjut. Ila fihim rihlatasyita'i wassaif. Di sini panjenengan bisa menemukan tanda bacaan yang ada tanda layarnya, panjangnya menggunakan tanda layar. Nah, ini biasanya untuk menjadi tanda yang panjangnya itu lebih dari 2 harokat. Ya, jadi monggo bisa 4 harokat atau bisa sampai 6 harokat juga. Nah, terus yang terakhir wassoif. Itu adalah mat lain, ya, perpindahan antara atau ya, biasanya itu huruf ya sukun atau wawu sukun yang didahului dengan harokat fathah. Nah, ini juga ketika waqaf dibaca panjang tapi cukup 2 harokat saja. Jadi tidak terlalu panjang, ya. Saya contohkan yang salah ya. Wassoif. Ini terlalu panjang, ya. Jadi panjangnya secukupnya saja. Kita ulangi. Ila fihim rihlatasyita'i wassoif. Falya'budu rabba hadzal bait. Lanjut. Qalu lam naku minal musallin. Bal humul yauma mustaslimun. Nah, di baris kedua dari yang terakhir ini ada bacaan lam sukun ya. Yang cara bacanya itu jangan sampai istilahnya tawalut biasanya ya. Kalau membaca lam sukun itu lidah tidak boleh mendal ya ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Bal
Nah, bal itu lidah harus tetap ada di posisi atas. Bal humul, kalau dibawahkan bale. Nah, jadi begitu akhirnya nanti. Mungkin kita sering menemukan cara baca yang mantul gitu ya. Memantul. Balehumul yaumamus. Nah, itu cara baca yang salah. Karena lidahnya ketika mengucapkan lam sukun ini tidak diposisikan di atas. Ya. Bal. Nah, lidahnya tetap harus di posisi atas. Bal humul yauma mustaslimun. Sekali lagi. Bal humul yauma mustaslimun. Salah satu yang diwaspadai juga adalah huruf sin sukun, ya. Sin. Sin itu karakternya harus meringis ya. Ya. Sin. Mustas, kalau cuma mustaslim, nah kurang maksimal nggih Bapak Ibu. Nah, mustaslimun bal humul yauma mustaslimun. Sekali lagi, bal humul yauma mustaslimun. Yang terakhir, wa ma alaina illal balagul mubin. Nah, ya, sekali lagi, wa ma alaina illal balagul mubin. Nah, demikian bacaan panjang dan pendek. Ini masih ada waktu, Mbak Rizky? Oh, sebenarnya sudah habis ya Bapak Ibu sekalian. Mau saya murojaah sekali lagi. Ternyata waktu sudah terbatas ya, sehingga kita cukupkan di sini dulu. Insya Allah akan bertemu kembali di lain waktu dengan materi yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Kami undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Anis Fariha atas penjelasannya. Semoga ilmu yang barusan dijelaskan oleh Bu Anis bisa menambah wawasan kita terkait tajwid dalam bacaan Al-Quran. Selanjutnya, tausiah selama kurang lebih 15 menit Bapak Ibu tentang tema toharo, air halal dan toyib untuk bersuci dan konsumsi. Pada kali ini materi akan disampaikan oleh Dr. Supriyadi MPDI yang sudah bergabung dengan kita. Kepada Bapak Supriyadi kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah hingga detik ini Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita semuanya untuk menunaikan ibadah, khususnya ibadah puasa Ramadan. Semoga tetap tercurahkan rahmatnya, ampunan dan ridhonya. Baik, sesuai dengan materi yang diberikan ke saya untuk tausiah perdana ini membincangkan tentang toharoh yang lebih difokuskan tentang air halal dan thayyib untuk dikonsumsi dan bersuci.
Namun sebelumnya perlu kita pahami bahwa toharoh itu pada hakikatnya adalah sebagian dari iman atau huru syadrul iman. Bersuci adalah setengah dari iman. Maknanya bahwa bersuci bukan sesuatu yang biasa karena dikaitkan dengan keimanan, maka bersuci menjadi naik kelas, naik level, menjadi sesuatu yang utama, penting. Oleh karenanya mempelajari taharah, karena ini sesuatu yang penting, perlunya kita mencurahkan seluruh perhatian kita untuk mendalami, memahami dengan baik dan mengamalkan dari taharah itu dalam kehidupan kita sehari-hari secara pol-polan, secara maksimal. Karena taharah itu adalah bagian dari iman, maka taharah menjadi bentuk ta'abudi, bentuk pengabdian, beribadah kita kepada Allah. Tentunya ketika kita menjadikan sesuatu ini sebagai suatu bentuk ibadah dan memang Allah memerintahkan kita untuk melaksanakannya, maka tentu kita akan melakukannya dengan penuh maksimal. Dalam bahasa saya tadi dengan cara pol-polan. Ya. Sebagaimana dalam surah Al-Hajj ayat 78. Wajahitu fillahi haqqa jihati. Wajahitu fillahi. Maka bersungguh-sungguhlah kalian di jalan Allah dalam melaksanakan ibadah ini. Haqqa jihati. Haqqa. Benar sebenar-benarnya jihati, sungguh-sungguh berjuang. Jadi tidak boleh setengah-setengah tetapi secara pol-polan. Dalam konteks fikih, maka taharah juga menempati posisi yang vital. Kalau kita baca di dalam buku fikih, maka taharah itu selalu berada di bagian awal-awal, lembaran-lembaran pertama. Karena fikih taharah itu menjadi salah satu persyaratan untuk melaksanakan suatu ibadah, khususnya ibadah sholat. Artinya ketika kita sholat lalu belum terpenuhi masalah bersuci, maka kita belum dinilai melaksanakan sholat. Karena dalam konteks ini hadis Nabi Rasulullah SAW menjelaskan iftahus sholat itu, kunci dari sholat itu bersuci. Dalam hadis lain juga Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, la sholata liman lam wudu. Tidak sah sholat seseorang sebelum seseorang itu melaksanakan wudu. Itu adalah bagian dari bersuci. Baik, langsung kita memahami konsep dasar terlebih dahulu tentang toharah. Dalam perspektif Muhammadiyah, tidak hanya berkutat dalam masalah hukum, tidak hanya berkaitan dengan masalah fikih bahwa bersuci itu adalah mensucikan dari hadas dan najis saja, tetapi dalam konteks lebih jauh, yaitu membersihkan ruhaniyah, batiniyah, yaitu sesuatu yang tercela, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Yang tampak itu adalah suatu perilaku tercela, misalnya mencuri, merampok, berkata yang tidak benar, atau kotor, dan berbohong dan seterusnya. Juga yang sesuatu yang tidak tampak. Sesuatu yang tidak tampak yang harus dibersihkan dan sucikan itu adalah kesyirikan, riya, ya, dan seterusnya yang tidak terlihat, tapi itu akan menentukan apa yang terlihat itu. Nah, pada kesempatan ini kita fokus pada air. Jadi air yang halal dan thayyib yang dipakai untuk bersuci dan konsumsi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, air itu hal yang sangat penting dalam konteks
uh, dalam kehidupan ini, khususnya semua makhluk pasti membutuhkan air. Dan air sebagai asal-usul diciptakannya makhluk. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Waja'alna, dan telah kami ciptakan, kami jadikan minal ma, dari air. Apa yang Allah ciptakan? Kulla syai'in hayyin. Segala sesuatu yang hidup. Artinya air itu memiliki peran yang sangat vital, krusial dalam kehidupan tidak hanya manusia, tapi semua makhluk yang hidup itu membutuhkan air. Dalam konteks ini, lagi-lagi Muhammadiyah tidak lagi berkutat dalam aspek hukum air yang dipakai untuk bersuci, air yang tidak bisa dipakai bersuci, air yang halal haram, itu saja tidak, tetapi ada aspek teologi, aspek keimanan, akidah yang harus kita ambil pelajaran dari air, juga aspek etika, yang bagaimana kita memperoleh, mengkonsumsi, produksinya, melestarikannya, merawatnya, dan seterusnya. Aspek teologi yang perlu saya sampaikan secara cepat saja, karena dibatasi waktunya. Aspek teologi, kita meyakini, mengimani bahwa sungguhnya air itu diciptakan oleh Allah. Artinya menguatkan keimanan kita bahwa sungguhnya Allah lah Maha Pencipta, termasuk ciptaan yaitu air itu. Dengan air itulah kemudian menjadi asal usul ciptaan makhluk yang hidup. Dengan air itu pula lah kemudian Allah jadikan kita untuk bisa bersuci ketika kita menghadapnya, yaitu ketika kita melaksanakan ibadah sholat misalnya, kita bisa menggunakan air yaitu untuk berwudu. Dan mandi junub itu salah satu alat untuk bersuci dengan menggunakan air. Itu juga nanti tentang etika. Nanti kita bahas terkait itu, tentang bagaimana kita memastikan bahwa air yang kita gunakan itu suci dan mensucikan, dan halal dan thayyib tentunya untuk dikonsumsi. Nah, pertama kita memahami tentang air untuk bersuci. Sebelumnya, apa sebenarnya hukum asal air itu? Hukum asal air, kalau kita pahami dalam redaksi hadis ini, bahwa air itu asal air itu adalah suci. Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu suci dan mensucikan. La yunajjisuhu syai'un, dan tidak ada yang menajiskan sesuatu. Nah, dalam konteks ini kemudian ini berkait dengan pertanyaan sahabat Nabi tentang apakah boleh berwudu, bersuci dari air sumur wudu. Ya. Rasulullah SAW kemudian membolehkannya. Air itu menyampaikan air itu suci. Padahal air sumur wudu'ah itu air yang dibuang di sana, darah haid, darah anjing, kotoran, dan seterusnya. Nah, mengapa kemudian sumur itu tetap dikatakan suci? Kalau kita lihat konteksnya, maka air sumur itu dikategorikan sebagai air yang mengalir. Setiap air yang mengalir mengurai, tidak satu kotoran tidak bisa dinajiskan, sehingga air tetap terjaga kemutlakannya. Maka hukumnya tetap kembali pada hukum asal air itu selama air itu terjaga kemutlakannya, yaitu suci dan mensucikan. Nah, para ulama kemudian
merinci, membreakdown apa saja air yang mutlak, air yang suci dan mensucikan itu. Air yang suci dan mensucikan itu adalah air mutlak. Di antaranya adalah air laut, air sungai, air sumur. Nah, dan air musta'mal, air bekas dipakai untuk berwudu atau mandi junub dan lainnya. Hukum keduanya air mutlak maupun musta'mal selama air itu tetap terjaga kemutlakannya, tidak terkontaminasi dengan zat lain, maka air ini dapat dipakai untuk bersuci. Selanjutnya berkaitan dengan air yang tidak bisa dipakai untuk bersuci. Air yang tidak bisa dipakai bersuci itu ada dua. Yang pertama air mutanajis, jadi air yang terkena benda najis. Nah, kecuali dalam jumlah yang besar, ya dalam hadis Nabi itu dikatakan 2 kolah, ada yang 3 kolah, ada yang 1 kolah, kurang lebih 500 liter. Yang pertama, al-ma'u tahurun illa in taghayyara rihu au ta'amuhu au launuhu binajasatin tahdutsu fihi. Sungguhnya air itu suci dan mensucikan illa in taghayyara, jika berubah sifat salah satunya, yaitu warnanya, baunya, dan rasanya. Nah, bina jasatin tahdutsu fihi, disebabkan karena kejatuhan, kemasukan benda najis. Jadi berubahnya warna, bau, dan rasanya itu kalau ada najis yang masuk di dalamnya, maka secara otomatis air ini tidak bisa dipakai untuk bersuci. Namun sebaliknya, ketika air itu hanya berubah, ya, mengubah kemutlakan air mutlak, artinya bisa berwarna hitam, misalnya air kopi atau jus, air tegan, enak-enak siang-siang hari puasa ini, wah mantap ya. Maka air ini selama tidak kemasukan najis, hanya benda-benda yang bisa mendominasi kemutlakan sifat air, maka air ini tetap bisa dipakai. Air ini kembali pada hukum asalnya, yaitu suci, namun tidak bisa dipakai untuk bersuci. Nah, selanjutnya air suci namun tidak mensucikan, ini tadi sudah saya sebutkan, itu berdasarkan pada hadis yang ketiga itu. Innal ma'a la yunajjisu syai'un. Sungguhnya air itu la yunajjisu syai'un, tidak ada yang menajiskan sesuatu. Illa ma ghalaba, kecuali mengubah, berubah ya air tersebut ala rihihi, atas warnanya, atau amihi, baunya, launihi, dan warnanya, rasanya. Jadi ketika salah satu sifat air itu berubah, hanya berubah kemudian tidak kemasukan benda najis, maka air itu tetap kembali pada asal, hukum asal, yaitu suci, namun tidak mensucikannya. Ini sebagai dasar yang dipakai bagi orang yang bagi kita yang air suci dan namun tidak bisa dipakai untuk bersuci. Selanjutnya, nah ini bagian air ya halal dan thayyib. Apakah air yang dipakai untuk bersuci, baik itu dari sumur, dari mata air, dari manapun, itu apakah langsung otomatis menjadi air yang halal dan thayyib? Tentu tidak demikian. Karena kehalalan dan thayyib itu tidak hanya dilihat dari zatnya, bendanya, tetapi juga dilihat dari asal air tersebut. Misalnya ketika kita ngambil air dari sumur orang yang tidak ada izin, berarti mencuri, maka airnya tetap suci tapi tidak halal dan tidak thayyib, beda, tidak halal dan tidak thayyib. Nah, berapa acuan yang bisa kita pakai untuk memahami tentang perintah halal dan thayyib ini? Yang pertama, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168.
Dan nanti dilanjut di ayat 172. Ayat 168. Allah menunjukkan perintahnya, seruannya kepada semua manusia. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah. Nah, kata kulu itu ditafsirkan tidak hanya tentang aktivitas makan, tapi semua aktivitas yang berkaitan dengan makanan itu, dari mana memperolehnya, memproduksinya, pengemasan, packagingnya, mendistribusikan sampai pada tahap makanan atau minum itu masuk di kita. Fil ardi halalan, mimma fil ardi, sebagian yang ada di bumi, halalan thayyiban, Apa namanya? yang memiliki sifat halal menurut agama diizinkan, thayyiban, dan memenuhi syarat sehat, bersih, higienis, dan dibutuhkan oleh tubuh kita. Selanjutnya di ayat 172, nah ini kemudian Allah menyuruh khusus kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Di ayat ini tidak disebutkan halal. Maknanya bahwa orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, tentang kehalalan itu sudah selesai. Tidak ada masalah karena bagian dari ketaatan kepada Allah. Orang yang beriman pada hakikatnya pasti akan mencari yang halal atau hanya mengkonsumsi yang halal saja. Namun yang halal, semua yang halal itu perlu diperhatikan aspek thayyibnya. Nah, di sini kan disebutkan thayyibnya itu min thayyibatin, ya. Sifat thayyibnya itu ma razaqnakum, atas apa yang dari rezeki yang Allah berikan kepada kita, sebagai bentuk washkuru lillah, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Kata syukur di sini menjadi penekanan bahwa ketika kita mencari yang halal dan thayyib itu, kita gunakan sesuai dengan fungsinya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, untuk mendekatkan kepada Allah, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepadanya. Karena di akhir ayat itu kemudian Allah jelaskan, in kuntum, jika kalian itu benar-benar iyyahu ta'budun, benar-benar hanya beribadah kepada Allah saja. Artinya makan dan minum itu bukan sesuatu yang hal yang biasa, tetapi ada kaitan dengan wujud rasa syukur dan bentuk ketaatan kita beribadah kepada Allah. Oleh karena itu di nomor 3, tolabul halal wajibun ala kulli muslimin. Mencari yang hal itu wajib atas setiap muslim. Jadi tidak boleh kemudian masa bodoh terkait dengan hal-hal yang sifatnya halal dan thayyib. Dan penentuan halal dan thayyib pun itu tidak boleh kemudian pakai standar selera, rasa suka dan tidak suka. Sebab tindakan itu dipandang sebagai tahakum, ya, mencari, menetapkan suatu hukum tersendiri yang tidak ditetapkan oleh agama, dan itu adalah perbuatan dosa atas nama Allah. Tentu ini sangat dilarang oleh agama. Saya kira itu sebagai prolog saja. Nanti kita lanjut dengan sharing diskusi. Barangkali ada pertanyaan tentang air yang halal dan thayyib untuk dikonsumsi dan untuk bersuci. Saya kira itu. Saya kembali lagi ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, sudah ada 3 penanya, Pak Supri. Tapi karena keterbatasan waktu dan juga efisiensi, kita pilih 2 penanya. Oke, monggo. Yang pertama, bagaimana dengan air banjir? Karena sekarang kan musim hujan, banyak juga ditemukan banjir. Air banjir yang tercampur dengan air buangan dari kamar mandi, apakah masih layak digunakan untuk bersuci? Iya. Terima kasih. Ada lagi? Atau langsung ya? Langsung dijawab atau saya bacakan dulu semua? Oke, satu aja ya. Oh, Ini gitu. sudah mulai beranjak ke angka 5, jadi ya, kalau banyak bertanya jadi lupa pertanyaannya ya.
ketika musim hujan banyak di sana sini banjir, terutama Sidoarjo viral banjir ya. Kalau ke kampus banjir. Nah, air banjir yang kemudian tercampur dengan banyak kotoran-kotoran, limbah-limbah dari got-got itu, apakah bisa dikatakan suci dan mensucikan? Ya. Nah, dalam hal ini air yang dikategorikan yang mengalir itu tidak ada yang menajiskannya. Termasuk air laut, air sungai, itu kan bisa dikiaskan pada itu. Air yang mengalir, termasuk air sumur itu. Jadi air sumur saja yang tidak sama ekstrimnya, lebih ekstrim daripada banjir karena dibuang di sana darah head, kotoran, anjing dan seterusnya kan lebih parah gitu ya. Itu aja dikatakan oleh Rasulullah air itu tetap suci gitu ya. Bisa dipakai untuk bersuci. Apalagi air banjir itu. Jadi air yang mengalir pada hakikatnya suci dan mensucikan kembali pada asal air tersebut. Saya kira itu. Selanjutnya nggih Pak, Ya. pertanyaan selanjutnya ini terkait air mutanajis. Jika kita jijik melihat air keruh atau berbau, apa hukumnya menjadi haram sama seperti makanan? Ya. Jika jijik maka menjadi haram atau seperti apa? Ya, sebab hukum bukan karena selera, bukan karena suka dan tidak suka, ya kan. Hukum itu ditetapkan ada suatu sebab, ilatnya ada masalah apa. Jadi kalau air itu dikatakan air mutanajis, itu air yang tertimpa kemasukan benda najis yang mengubah sifat kemutlakan air. Apakah warnanya, baunya, maupun rasanya. Namun kalau bukan benda najis yang mengubah sifat air itu, maka air itu tetap suci, namun tidak bisa dipakai untuk bersuci. Jadi air yang keruh, air yang lendir, bau itu kan, selama tidak teridentifikasi, tidak temukan ada benda najis yang mengubah sifat air itu kembali pada asalnya suci, namun tidak air itu suci dan mensucikan intinya itu. Namun kalau air itu tadi berubah bukan karena apa tuh? Nah, benda najis itu suci tapi tidak mensucikan. Tapi kalau kemudian tidak ada air misalnya, ya silakan bisa dipakai. Namun kalau masih ada solusi misalnya ada air yang lebih bersih, maka pilihannya tetap kembali ke pilihan yang terbaik, air yang bersih yang dipakai untuk bersuci, bukan air got atau dan seterusnya itu. Nah, ada satu mungkin pertanyaan itu, apa sebenarnya najis itu, gitu ya? Karena tidak semuanya benda kotor itu dikatakan najis. Najis itu harus membawakan dalil agama, suatu yang diperintahkan oleh agama untuk mensucikan, untuk membersihkannya. Najis itu sesuatu yang keluar dari dubul dan kubul. Dubul dan dubur. Suatu keluar dari kemaluan depan belakang di bawah itu. Dari depan itu kencing, air kencing. Setelah air kencing itu ada namanya sisa air kencing, dalam bahasa fikih namanya wadi. Nah, makanya hati-hati, mari kencing pastikan bahwa tidak ada lagi sisa air kencing. Makanya Rasulullah itu sampai mewanti-wanti. Ini detailnya dalam ajaran Islam itu terkait dengan taharah. Tentang kencing saja diatur begitu dekat. Ketika kencing, maka kalau laki-laki kencing, fal yang turut zakaruhu salasa maratin. Urutan ya, zakarmu itu sampai kemudian memastikan sisa kencing itu tuntas. Karena wadi itu bagian dari najis, maka harus dikeluarkan dengan sempurna. Tidak hanya yang keluar dari kemaluan yang depan itu kencing, wadi, kemudian madhi. Madhi itu ketika mungkin kecapean kerja itu sering kadang keluar madhi, atau paling sering adalah karena hasrat dengan lawan jenisnya itu sering keluar madhi. Itu normal, itu adalah madhi. Kemudian dari perempuan itu adalah darah haid dan nifas.
darah haid keluar setelah bulanan itu, nifas itu setelah melahirkan itu ada darah kotor najis ya. Nah, kemudian ditambah dengan najis yang keluar dari belakang dubur, yaitu kotoran manusia atau tinja itu. Para ulama memang berbeda pendapat ya. Ada yang semua kotoran benda, semua kotoran dari binatang yang diharamkan termasuk najis. Nah, maka di antaranya adalah babi, misalnya kotoran babi juga najis. Ini pandangan-pandangan ulama. Namun dalam ketentuan ajaran Islam kembali kepada semangat Al-Quran dan Sunnah bahwa sesungguhnya yang mutlak najis itu adalah sesuatu yang keluar dari dubur dan kubur. Sehingga kalau kemudian kita mau antisipasi, berhati-hati, maka pandangan ulama terkait dengan najis, yaitu semua kotoran dari hewan yang diharamkan itu najis, maka itu juga bisa dijadikan pertimbangan untuk berhati-hati di dalam menggunakan air. Saya kira itu. Terima kasih Pak Supri atas penjelasannya, sangat kompleks dan semoga ilmu yang dijelaskan oleh Pak Dr. Supriyadi menambah wawasan kita terkait air, terutama untuk bersuci dan konsumsi. Baik Bapak Ibu mengingatkan kembali untuk mengisi presensi yang sudah dibagikan melalui kolom chat di Zoom. Nah, terima kasih Pak Supri atas waktunya dan juga penjelasannya, semoga berkah ilmu yang telah dibagikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir. Saya Rizky Dwi Anggraini, mohon maaf bila terdapat salah kata dan perbuatan. Akhirul kalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa hari Kamis. Mari lagi. Religiositas itu keyakinan seseorang pada Tuhan, dengan kata lain kekuatan dirinya menganut kepercayaannya di agama tersebut. Dibaca aja, pendapatnya siapa itu. Itu pendapatnya Yulianto, peneliti beragama atau keyakinan kepada Tuhan, dengan kata lain percaya adanya kekuatan di luar dirinya yang mengatur hidup dan kehidupan alam semesta. Terus indikatornya itu apa saja tadi? 4 itu. Indikatornya itu ada keyakinan, praktik ibadah, pengalaman, sama Jangan lupa di presensi pemasyarakatan. ada di chat. Itu dasar 4 indikator itu dari mana dia? Di skripsi itu dijelaskan enggak? Nah, itu saya juga sempat bingung yang di religiositas sih Pak, karena banyak sekali gitu alat ukurnya, instrumennya. Jadi Yang saya cari. harus kamu putuskan. Tidak semuanya kamu pakai. Atau misalnya yang terkait dengan apa yang paling mudah. Ya memang yang ideal itu yang punya skor reliabilitas paling tinggi. Yang kedua yang paling sesuai dengan subjek penelitian kamu. Jadi yang sudah pernah dilakukan pada anak SMA misalnya, dan punya reliabilitas tinggi terkait dengan religiositas, maka itulah yang terbaik. Nah, ada Ya ini saya pakai. yang kamu pakai ini.
Kamu di alat ukur ini, religiositas ini dimensinya ada 3 ya. Ada hmm, empat. Yang pertama itu akidah, terus praktek ibadah,